Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Santaication Channel. Seperti biasa, sebelum kita lanjut videonya, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan subscribe channel ini buat nonton video-video staycation selanjutnya. Kita sedang menuju lereng Gunung Merbabu nih teman-teman. Kali ini kita bakal staycation di glamping yang letaknya deket banget sama jalur pendakian Gunung Merbabu via Cuntel. Pokoknya suasananya asyik, udara sejuk, glampingnya juga estetik. Dan pastinya harganya juga affordable ya. Rasa-rasanya pengen balik lagi ke sini nih, cocok banget buat refreshing pikiran. Kayak apa tempatnya? Tonton terus video ini sampai akhir ya. Glamping yang akan kita datengin ini masih tergolong baru ya teman-teman. Baru buka itu sekitar 6 atau 7 bulan yang lalu. Kata yang jaga sih sekitar awal tahun 2022 gitu. Nah, awalnya kita kira ini masih masuk wilayah Magelang ya, karena lokasinya tidak jauh dari tempat wisata Kopeng. Tapi ternyata kalau dari alamatnya udah masuk daerah Kabupaten Semarang. Di daerah sini sepertinya emang lagi banyak pengembangan wisata gitu, jadi sepanjang jalan menuju ke Kabin Merbabu ini, banyak banget penginapan, villa, glamping, ataupun kafe baru yang menyuguhkan pemandangan Gunung Andong dan Telomoyo. Cakep banget pokoknya. Beda banget sama beberapa tahun lalu, jadi patut dicoba nih teman-teman buat main ke daerah sini. Oke, mari kita bahas selengkapnya mengenai Kabin Merbabu. Kita cari-cari info tentang glamping ini dari Instagram ya teman-teman, dan pemesanan juga langsung via nomor WA yang tertera di Instagram. Kalian bisa langsung kepoin aja ya. Untuk awal pemesanan, kita harus DP dulu sebesar 50% dari harga glampingnya, baru dilunasi setelah kita ke sana. Walaupun pemesanan via WhatsApp, tapi jangan khawatir, insya Allah terpercaya teman-teman. Pas hari H, kita ke sana juga langsung dihubungi sama kontak personnya, dan diarahkan nanti akan dipandu sama masnya yang jaga di sana. Awalnya kita pede aja nih waktu berangkat pakai Gmaps, karena memang udah ada alamat Kabin Merbabu kayak gitu. Tapi ternyata sama Gmaps-nya itu dipilihkan jalan yang nggak memungkinkan buat dilewati mobil. Akhirnya kita hubungi deh kontak yang jaga. Kita diarahkan untuk balik arah dan ngikutin papan petunjuk ini nih, Desa Agrowisata Kopeng, dan di sepanjang jalan bakal ada petunjuk terus kayak gini. Kita ikutin aja. Dari perjalanannya aja udah seru nih teman-teman. Kita lewat perkebunan sayuran, nih kayak gini nih, terus masuk desa, ngelewatin desa yang jual tanaman banyak. Sampai akhirnya tiba di Gapura Taman Nasional Gunung Merbabu. Nah, pokoknya ikutin terus jalannya sampai di Dusun Cuntel. Ini dusun paling akhir kayaknya ya. Nah, buat yang bawa mobil harus parkir di dusun sini nih, karena emang nggak memungkinkan buat naik karena treknya curam. Insya Allah aman, warganya juga ramah-ramah, jadi nggak usah khawatir. Tapi tetap diamankan sendiri ya kendaraannya, bukan berarti nggak dikunci juga gitu. Jadi dari sini kita disaranin bisa jalan kaki ke atas atau naik ojek dari warga sini. Terus per ojeknya itu harganya 10 ribuan. Tapi menurut kita sih mending kalian naik ojek aja. Karena naiknya itu lumayan tinggi, agak repot kalau bawa barang-barang banyak. Nah kayak gini teman-teman, ini naik motor aja rasanya kayak mau jatuh ke belakang. Kemarin nyobain jalan dikit lumayan capek sih, apalagi kalau bawa barang banyak ya. Nah, sesampainya di atas, kita langsung disambut sama mas penjaganya. Masnya ramah, ngobrolnya juga enak, sopan gitu, teman-teman. Oke, kita lihat lokasinya dulu yuk. Di bagian depan ini ada lahan untuk parkir motor mungkin ya, cukup untuk beberapa motor gitulah. Terus ada buat nongkrong kayak gini nih, bisa main laptop di sini atau nongkrong di bagian atas, lihat pemandangan langsung dua gunung. Aduh, sejuknya. Nah, untuk tipe glampingnya itu ada 3. Ada cabin yang besar, cabin yang kecil, dan tenda. Kita sewa tipe cabin besarnya nih teman-teman. Di sini ada 2 unit cabin besar dengan kapasitas masing-masing cabin itu 4 orang dengan tambahan extra bed. Nih, kita room tour dulu yuk. Dari luar bentuk cabin ini aja udah estetik ya, modern gitu. Beda sama glamping-glamping pada umumnya yang biasanya bentuknya itu cuma segitiga aja gitu teman-teman. Nah, cabin ini terbuat dari kayu gitu, jadi cocok banget buat mengurangi suhu udara yang dingin. Bentuknya juga seperti rumah panggung, jadi nggak nempel langsung ke tanah.
Bagian depannya ada terasnya, ada rak sepatu, 2 buah kursi dan meja. Enak banget nih nongkrong di sini sambil liatin gunung. Buat foto-foto juga bagus nih di sini teman-teman. Sayang nih bagian depannya ada kayu-kayu kayak gini buat perkebunan sayuran ya. Kalau di foto jadi kurang rapi aja gitu, tapi untuk pemandangan gunungnya dapet banget sih. Nah, untuk pintunya ini adalah pintu geser. Kasurnya ukuran queen size dilengkapi dengan bed cover dan 2 buah bantal. Terus ada hiasan dan meja kecil di bagian samping ini. Nah, kita dapat 1 buah extra bed juga nih yang nyaman digunakan untuk 1 orang. Jadi misal kalian datang berempat, yang 3 bisa di kasur yang atas dan 1 orang di extra bed. Soalnya kalau di extra bednya 2 orang kurang nyaman sih pengalaman kita kemarin. Nah, asiknya itu di dalam sini juga udah ada dapur mini. Kayak gitu tuh di bagian pojok. Perlengkapan dapurnya juga cukup. Menurut kita ada kompor. Kompornya kompor portable gini ya. Pancinya panci kecil. Terus ada peralatan makan. Terus kita juga bisa request nih untuk jumlahnya peralatan makan mau berapa. Terus ada gula, kopi, teh, air mineralnya 2 botol, dan tisu. Kalau peralatan masaknya cukup lah ya, tinggal bawa sendiri bekal dari rumah. Yang simpel-simpel aja, semacam mie instan gitu. Nah, tapi di sini nggak bisa buat masak nasi ya teman-teman, karena di atas gunung listriknya kan terbatas, jadi tidak bisa buat rice cooker. Tapi nggak usah khawatir, walaupun jauh dari warung makan, kalian bisa nitip ke mas penjaganya buat beli nasi atau kebutuhan apa aja gitu. Dan pengalaman kemarin kita di sana, kalau gas habis juga bisa minta lagi ke mas penjaganya, dan alhamdulillah nggak kena charge tambahan teman-teman. Baik banget lah pokoknya. Selain itu, di sekitar daerah ini ada cafe yang letaknya di bagian bawah sebelum kita naik ke glamping ini. Waktu kita tanya kalau mau beli makanan gimana ya gitu kan, kita dikasih saran untuk pilih menu di salah satu cafe yang namanya itu Merbabu View. Nah, kayak gini menunya, emang menu-menu ala cafe ya, ada steak dan segala macam. Kalian bisa pesen juga paket barbecue gitu buat malam seru tuh, buat ramean. Tapi kita kemarin nggak pesen sih karena kita udah bawa bekal sendiri. Nah, walaupun listrik di sini terbatas, jangan khawatir teman-teman karena kita masih dapat fasilitas water heater di kamar mandi. Nah, water heaternya juga pakai gas kayak gini nih. Desain kamar mandinya simple. Ada toilet, shower, 2 buah handuk, dan sandal buat dipakai di kamar mandi. Karena emang dingin banget sih suhunya asli. Jadi bermanfaat banget ini sandal. Alat mandi, sampo, sabun, dan dental kitnya bawa sendiri-sendiri ya. Karena di sini nggak disediakan. Bagusnya sih disediakan ya, karena kan jauh dari toko. Jadi kalau lupa bawa, bisa tetap mandi dan gosok gigi ya paling nggak. Ya semoga kedepannya bisa ditambah sama pihak glampingnya ya. Selain itu, jangan khawatir teman-teman, meskipun di lereng gunung, kalian juga nggak bakal kekurangan sinyal internet, karena di sini wifi-nya lumayan nih. Ini kita tes pakai aplikasi speed test untuk kecepatan downloadnya itu 6,42 Mbps, sedangkan kecepatan uploadnya itu 4,22 Mbps. Asik kan? Jadi kalian tetap bisa update meskipun berada di lereng gunung. Nah, kita geser ke sisi lain, ada tanah lapang kayak gini, rumputnya masih rapi ya teman-teman, kelihatan baru. Di sini biasa dipakai buat mendirikan tenda. Kemarin pas banget, kebetulan tamunya itu cuman kita di hari Jumat. Jadi berasa dipakai sendiri aja nih semua cabinnya ini. Terasa punya sendiri. Terus di dekat tanah lapang ada ruang penjaganya dan kamar mandi bersama. Ini fasilitas buat yang sewa cabin kecil sama tenda. Jadi buat kamar mandi bersama ini belum ada water heaternya ya. Nah, kalau yang segitiga ini adalah kabin kecil dengan kapasitas 1-2 orang aja. Kayak gini nih layout dalamnya. Kalau kalian glamping di sini ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan. Pertama, sudah jelas kalian bisa menikmati udara sejuk sekaligus pemandangan gunung yang bersebelahan. Di sini base view-nya itu buat lihat sunset ya, kayak gini. Kedua, kalian bisa seru-seruan bareng teman-teman atau keluarga sambil menghangatkan diri pakai api unggun. Karena suhu udara di sini bisa mencapai 14 derajat Celcius gitu teman-teman kalau malam. Jadi jangan lupa bawa baju hangatnya juga ya. Nah, buat kalian yang nggak bisa bikin api unggun, nggak perlu khawatir. Karena kalian bisa minta tolong ke mas penjaganya. Helpful banget pokoknya masnya itu. Kita tinggal menikmati aja karena untuk kayu bakar dan bahan-bahannya udah ada di situ.
Yang ketiga, kalian bisa jalan pagi menikmati pemandangan kebun sayur di sekitaran cabin. Pemandangan paginya juga nggak kalah cakep sih, kayak gini nih. Pemandangan ini juga bisa dinikmati dari dalam kamar langsung, jadi tinggal buka hordennya aja nih. Nah, sayang sekali nih, glamping ini nggak menyediakan paket breakfast. Jadi kalau pagi, baiknya kalian bawa bekal aja yang bisa dimasak pakai kompor atau bawa bekal yang simpel kayak roti kayak gitu. Karena cafe yang tadi juga baru bukanya jam 10 pagi. Jadi kalau buat yang sering sarapan pagi, biar nggak kelaparan gitu ya, coba bawa bekal sendiri aja. Nah, kita masuk ke harga nih. Harga untuk sewa glamping ini, untuk yang ukuran cabin besar, saat kita menginap di sana, itu 1 juta per malam per cabin. Itu untuk harga weekend. Sedangkan untuk harga weekdays, hari Senin sampai Jumat, itu 850.000 per malam per cabin. Waktu kita ke sana, itu kita nginep di hari Jumat. Nah, kata CS-nya, kalau kita mau nginep di hari Jumat, dia bakal kasih diskon. Akhirnya, setelah tawar-menawar gitu, kita dapat di harga 1.350.000 untuk 2 cabin. Worth it banget kan? Pokoknya kalian komunikasi aja sama admin WA-nya ya, baik banget kok. Tapi ya harus diingat, harga itu bisa berubah sewaktu-waktu. Ini harga waktu kita datang ke sana ya. Nah, untuk check out-nya pukul 12 siang. Buat turun ke bawah ke parkiran, kita bisa pesan ojek lagi, minta tolong sama mas penjaganya. Ya, itu tadi pengalaman kita staycation di Kabin Merbabu. Seru pokoknya nginep di sini. Bisa menikmati udara dan pemandangan alam, tapi bisa sekaligus menikmati tempat menginap yang estetik. Gimana? Tertarik buat refreshing pikiran ke sini? Oke lah, sampai jumpa di video staycation kami selanjutnya ya. Stay for a while, enjoy your vacation. Dadah!